Super mantap! Indonesia pegang tahta negara tujuan investasi properti terbaik di dunia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Indonesia saat ini telah menjadi tujuan investasi properti terbaik di dunia. Didukung potensi permintaan yang sangat tinggi, pasar properti berkonsep smart dan green dalam negeri diyakini akan semakin berkembang. Airlangga menyatakan, industri properti telah menjadi salah satu sektor unggulan yang berkontribusi besar terhadap laju roda perekonomian Indonesia. Pada triwulan 2 2023, kontribusi sektor konstruksi terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 9,43% dan dari sektor real estate mencapai 2,4%. Industri properti juga turut memberikan multiplier efek bagi industri pendukung serta mempengaruhi perkembangan sektor keuangan sekaligus menyerap tenaga kerja secara signifikan. Begitu kata Airlangga saat memberikan kata sambutan dalam acara The International Real Estate Federation atau FIA-BCI Trade Mission 2023 di Jakarta pada hari Selasa 19 September 2023. Lebih lanjut, ia menjelaskan meski sektor real estate pada triwulan kedua 2023 masih menunjukkan penurunan sebesar 12,3% year on year, namun penjualan rumah berukuran besar mengalami peningkatan sebesar 15,11% year on year. Dari sisi permintaan, indeks permintaan properti komersial kategori sewa tumbuh sebesar 5,87% year on year dan indeks permintaan properti komersial kategori penjualan meningkat 0,36% year on year pada triwulan kedua 2023. Ia mengatakan, peningkatan indeks permintaan ini dapat menimbulkan momentum positif dalam industri properti komersial, termasuk berpotensi meningkatkan aktivitas dan penjualan properti di Indonesia secara keseluruhan. Guna mendorong peningkatan permintaan dan investasi di sektor properti, pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan seperti loan to value atau LTV 100% dan financing to value untuk kredit properti yang berlaku hingga 31 Desember 2023 ini. Mengangkat tema Green Cities for Greener Future, industri properti juga menyadari pembangunan berkelanjutan dalam konteks kota ramah lingkungan sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan juga perlindungan lingkungan. Selain itu, Airlangga menyatakan, industri properti juga menyadari pembangunan berkelanjutan dalam konteks kota ramah lingkungan yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan juga perlindungan lingkungan. Salah satu contoh terkini yang mewujudkan konsep ini yakni pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN yang akan dibangun dengan visi kota hijau atau Green City. Untuk mencapai efisiensi dan konservasi energi, penggabungan desain bangunan ramah lingkungan atau green building sangatlah penting dengan memanfaatkan sistem pengelolaan air melingkar dan pendingin listrik. Indonesia telah menjadi tujuan investasi properti terbaik di dunia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia yakni sekitar 273 juta jiwa dan bonus demografi yang akan terjadi sampai beberapa tahun ke depan. Permintaan properti di Indonesia khususnya untuk smart and green city akan semakin meningkat pula. Begitu lanjut Airlangga. Dukungan pemerintah terhadap konsep pembangunan hijau telah ditunjukkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang struktur bangunan gedung yang memuat ketentuan penerbitan sertifikat bangunan ramah lingkungan. Bisnis properti sudah berjalan sejak lama. Berbagai era politik pun sudah dilewatinya dan industri ini masih tetap terus bergeliat. Tahun depan, tepatnya di tahun 2024, Indonesia bakal kembali menggelar pesta demokrasi 5 tahunan. Tentu saja, pada periode ini, stabilitas politik Indonesia akan terganggu. Meskipun diprediksi bahwa keadaan ekonomi Indonesia di tahun politik akan cenderung stabil. Lalu, bagaimana peluang industri properti di tahun politik? Ray White meramal masih ada peluang pemulihan bahkan peningkatan sektor properti di tahun politik ini.
Ini menunjukkan pada pengalaman pasar properti di tahun politik yang telah berlalu, sebut saja tahun 2009, 2014, dan 2019. Menurut data Knight Frank Indonesia, performa sektor properti residensial pada tahun-tahun tersebut yang direfleksikan melalui permintaan tahunan memang terekam mengalami koreksi dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian selepas tahun politik, khususnya pada periode 2009 hingga 2014, performa properti kembali menggeliat di tahun berikutnya. Hal ini merupakan angin yang segar bagi sektor properti, di mana tetap ada secerca harapan bagi industri tersebut untuk bounce back. Selain itu juga tetap optimis terhadap pertumbuhan sektor properti di tahun ini. Sebagai agen properti nomor 1 di Indonesia, Ray White tetap optimis dalam meningkatkan pertumbuhan sektor properti. Saat investor asing lebih memilih tindakan wait and see karena ingin melihat perkembangan sosial politik dengan siapa pemimpin yang telah terpilih nanti, Ray White Indonesia justru meluncurkan campaign terbarunya, yaitu Why Wait atau Kenapa Menunggu. Maksud dari campaign tersebut adalah untuk mendorong para pelanggan agar mengambil tindakan dalam melakukan transaksi di bidang properti. Sebab jika kemarin sudah terlambat dan besok harga bisa kembali fluktuatif, maka sekarang adalah saat yang paling tepat untuk berinvestasi. Adapun pada tahun ini, Ray White kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award untuk yang ke-11 kalinya dalam kategori agen properti. Top Brand ini didasari oleh hasil riset yang dilakukan secara berkala untuk memilih merek terbaik menurut pelanggan Indonesia melalui survei yang dilakukan oleh Frontier Group di 15 kota besar yang ada di Indonesia. Ray White dapat menunjukkan eksistensinya sebagai bisnis properti terdepan di Indonesia dengan persentase sebesar 41,9% sebagai Top Brand Indonesia 2023 di posisi pertama. Dari sini bisa kita lihat bahwa Indonesia akan terus melenggang maju dengan perekonomiannya yang semakin kuat dan diprediksi akan menjadi 5 besar ekonomi terbesar di dunia dalam beberapa tahun mendatang. Dan semoga properti terus menjadi penopang perekonomian Indonesia selain sektor-sektor ekonomi lainnya. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?